في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan bacaan yang ditentukan, kita sekarang membahas surat Titus. Nah, saudara-saudara, surat Titus itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Namanya adalah Titus. Dan ini muncul dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 4 ya. Di sana Rasul Paulus mengatakan, Titus, anakku yang sah secara iman kita bersama. Jadi surat ini ayat 4 ditujukan kepada Titus yang disebut anakku yang sah secara iman bersama. Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, ayat itu bunyinya ditujukan kepada Tito Genisio Tekno kata koinin pistin. Jadi anakku secara hukum, secara resmi, anak yang sah, maka dikatakan Genisio Tekno, kata itu according to, menurut iman ya, kata koinin pistin, menurut iman. Jadi anak rohani maksudnya. Tetapi dalam Alkitab, Paulus tidak hanya punya anak rohani Titus. Minggu yang lalu kita masih membaca Timotius ya, 1-2 Timotius, terakhir 2 Timotius. Timotius juga adalah anak rohaninya Paulus. Anak rohani itu artinya dia ditobatkan oleh karena pelayanan Paulus. Dan kita bisa membandingkan misalnya di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2. Surat itu ditujukan kepada Timoteo Genisio Teknopistei. Sama dengan kata-kata yang digunakan Genisio Tekno, yaitu anak secara sah, secara iman. Pistis itu iman. Tapi di sini ada perbedaan, saudara-saudara. Jadi yang untuk Timotius itu dikatakan Timotius anakku yang sah secara iman. Tetapi untuk Titus dikatakan anakku yang sah secara iman kita bersama. Di situ ada kata-kata yang di dalam bahasa aslinya koinin. Dan koinin itu artinya umum. Kita misalnya mengenal bahasa Yunani koine. Kenapa disebut bahasa Yunani koine? Karena bahasa Yunani untuk sehari-hari, bahasa Yunani yang umum, berbeda dengan bahasa Yunaninya Plato, Aristoteles. Perjanjian Baru itu ditulis bukan dalam bahasa Yunani filsafat yang hanya dikenal oleh orang-orang dari kelas tertentu, kaum intelektual, tapi bahasa pasar, bahasa yang bisa digunakan sebanyak mungkin orang, maka disebut bahasa Yunani koine. Nah, kata koine atau koin itu dipakai di dalam Titus pasal 1 ayat 4. Apa maknanya, saudara-saudara? Sebelum kita membahas surat ini ayat per ayat, kita akan lihat latar belakangnya dulu. Karena surat Titus itu ditulis, ada beberapa pendapat yang mengatakan surat Titus itu ditulis sebelum tahun 60 Masehi, tempatnya di Roma atau di Efesus. Tetapi ada pendapat lain yang tampaknya lebih pas ya. Surat Titus ini ditulis tidak di Roma, tidak pula di Efesus, tapi ditulis di Nikopolis. Hal itu disebabkan dalam surat Titus sendiri, Paulus mencatat demikian.
Misalnya kita bisa baca di dalam Titus pasal 3 ayat 12. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Maka ada ahli yang mengatakan bahwa surat Titus ini ditulis pada saat musim dingin di kota Nikopolis. Di manakah kota Nikopolis? Kota Nikopolis itu letaknya di provinsi Roma Epirus Vetus, sekarang wilayah Yunani. Kota itu dibangun oleh seorang penguasa yang namanya Octavianus. Octavianus membangun kota itu setelah 2 tahun dia menaklukkan Antoni dan Cleopatra yang terkenal itu. Jadi setelah dia menaklukkan penguasa Mesir, Antoni Cleopatra, untuk memperingati kemenangan dia, maka dibangunlah kota namanya Nikopolis di Yunani. Kota itu dibangun tahun 29 sebelum Masehi untuk memperingati sekali lagi kemenangan atas perang melawan Antoni Cleopatra. Makanya kotanya dinamakan Nikopolis. Niko itu artinya menang, kemenangan. Polis itu artinya kota. Jadi kota kemenangan. Dan nama kota ini terang-terangan disebutkan dalam Titus pasal 3 ayat 12, di mana Paulus mengatakan, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena Paulus sudah memutuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Kalau benar surat ini ditulis ketika Paulus berada di Nikopolis kepada Titus, berarti kira-kira ditulis antara tahun 60 sampai tahun 64 setelah Masehi. Nah, saudara-saudara, menarik perbandingan antara dua anak rohani dari Paulus tadi. Yang pertama, pelayanan gereja itu, saudara-saudara, itu ditujukan kepada jemaat orang-orang Yahudi. Dan pusat jemaat orang-orang Yahudi itu di Yerusalem. Makanya orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, baik itu dari kalangan Farisi, dari kalangan Saduki, dari kalangan yang lain, misalnya Eseni. Meskipun istilah ini tidak muncul dalam Perjanjian Baru, tapi ada 3 aliran Yahudi waktu itu yang banyak menjadi pengikut Yesus itu orang Farisi. Menurut kesaksian kitab Kisah Para Rasul, itu disebut orang-orang Nosrim atau orang-orang Nasrani. Kisah Rasul pasal 24 ayat 5, di mana Paulus disebut salah seorang dari pemimpin sekte Nasrani. Apa artinya Nasrani? Pengikut Yesus orang Nazaret. Itu biasanya anggota mereka di Yerusalem berasal dari orang Yahudi. Nah, di antara orang Yahudi itu masih ada 2 kelompok. Kisah Rasul pasal 16 ayat 1, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Itulah sebabnya kenapa Injil kita ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Karena apa? Karena bahasa Yunani Koine adalah lingua franca, seperti bahasa internasional sekarang ini, bahasa Inggris, supaya Injil bisa diberitakan ke masyarakat yang lebih luas. Nah, yang kedua, bukan dari kalangan orang-orang Kristen, dari kalangan Yahudi, baik itu Yahudi yang berbahasa Yunani maupun Yahudi yang berbahasa Aram dan Ibrani, tetapi benar-benar orang bukan Yahudi di luar tanah suci Israel. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 mengatakan, untuk pertama kali murid Yesus disebut Kristen, Kristianos, artinya pengikut Yesus yang adalah Kristus, itu di Antioquia. Dan Antioquia itu pada zaman dulu adalah menjadi pusat dari orang-orang bukan Yahudi.
Makanya di sanalah kekristenan muncul untuk kalangan orang-orang bukan Yahudi. Jadi lengkap sekali untuk kalangan Kristen Yahudi, baik yang berbahasa Yunani maupun berbahasa Ibrani dan Aram, maupun yang di Antioquia yang latar belakangnya sama sekali bukan Yahudi. Nah, saudara-saudara, untuk dua kelompok ini gereja itu sejak pertama tertib diberikan yang namanya pembagian wilayah pelayanan. Makanya Paulus melayani untuk orang-orang bukan Yahudi yang dikenal orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Yakobus, pemimpin gereja di Yerusalem, itu disebut sebagai penilik jemaat, episkopos yang diterjemahkan juga uskup bagi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi di Yerusalem yang disebutkan orang-orang yang bersunat. Jadi ada rasul bagi kaum yang bersunat, ada rasul bagi orang yang tidak bersunat. Ada rasul yang khusus melayani kepada orang yang berlatar belakang Yahudi, dan ada yang melayani orang yang berlatar belakang bukan Yahudi. Dalam hal ini misalnya dicontohkan Paulus dan Barnabas. Dengan kita memahami latar belakang ini, kita akan bisa membaca ayat Alkitab lebih tepat dan lebih kontekstual. Termasuk dua anak rohani Paulus ini. Paulus punya dua anak rohani. Yang pertama yaitu Titus yang kita baca sekarang. Karena Titus itu mewakili orang-orang yang ditobatkan dari bukan Yahudi. Sementara Timotius adalah anak rohani Paulus yang berasal dari kalangan Yahudi. Bagi orang Yahudi tentu hukum yang berlaku hukum sunat, kan? Setiap anak Yahudi yang berumur 8 hari harus disunat. Jadi kalau ada orang Indonesia mengaku diri sebagai pengikut Abraham karena disunat umur 12 tahun, itu bukan sunat Abraham, itu sunat tradisi. Kalau sunat Abraham harus 8 hari. Ya, jadi kan kadang-kadang iman kita itu diserang. Yang menyerang pun sebenarnya tidak tahu apa-apa. Nah, kecuali kalau anak ini misalnya belum disunat sampai kemudian menyadari saat dia disunat. Misalnya Timotius. Nah, kita baca ayat perbandingannya dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1. Ya, contoh ini. Ini anak rohani Paulus yang dari kalangan Yahudi. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan dia telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dia belum sempat disunat ketika dia menjadi pengikut Paulus. Ditobatkan oleh Paulus, ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Maka Paulus menyunatkan Timotius, karena Timotius adalah anak rohaninya yang berasal dari Yahudi. Tapi sikap ini berbeda diterapkan untuk Titus. Mari kita baca di dalam surat Galatia sebagai perbandingan. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang disebut bangsa Goyim. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, maksudnya para rasul di Yerusalem, termasuk Yakobus, termasuk Petrus, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku
adalah orang Yunani, supaya ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi beda kan? Untuk Timotius, Paulus menyunatkan dia. Tapi untuk Titus, Paulus tidak menyunatkan dia. Karena memang sunat tidak berlaku bagi orang Gentile. Sunat tidak berlaku bagi orang Yunani. Sunat tidak berlaku bagi orang Tionghoa. Sunat tidak berlaku bagi orang-orang non-Yahudi. Ini Alkitab yang katakan. Jadi banyak orang yang salah paham dan berpaham salah. Menyerang iman Kristen tapi ilmunya kurang karena mainnya kurang jauh. Nah ini yang harus kita clearkan sekarang. Memang tidak ada ketentuan sunat, bahkan untuk hukum Yahudi pun menyebut orang-orang non-Yahudi tidak wajib sunat. Tidak wajib tidak makan babi, karena Imamat pasal 11 itu menurut hukum Yahudi disebut hukum khusus yang hanya berlaku bagi Yahudi. Bagi orang-orang Tionghoa boleh makan onta sekalipun kita tidak memakannya, ya kan? Tetapi orang Arab boleh makan onta. Benar nggak? Jadi kalau mereka mengaku kami lebih setia kepada Musa karena kami tidak makan babi, cuman babi yang tidak dia makan. Tapi cumi-cumi dia makan. Ya, ikan yang tidak bersisik dia makan. Misalnya belut dia makan. Padahal tidak boleh bagi Imamat pasal 11. Jadi ini pemahaman minimalis, tidak lengkap. Karena memang hukum Musa itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Ini bukan pandangan Kristen loh. Kalau saudara-saudara belajar Judaism, Anda silakan membaca Traktat Sanhedrin 56a. Bahwa hukum yang berlaku bagi orang bukan Yahudi, hukum yang berlaku bagi orang yang tidak bersunat, itu adalah Seva Misfot Bene Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Di situ tidak ada larangan untuk Imamat pasal 11. Jadi kalau orang Tionghoa tetap makan babi kecap itu tidak ada larangan, memang itu hukum tidak berlaku untuk dia. Nah, sementara yang berlaku bagi orang Yahudi itu namanya Taryak Misfot Moshe, 613 hukum Musa. Lah hukum Musa itu masih dibagi 3. Yang pertama Mispatim, itu hukum yang berlaku umum. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Etika umum itu berlaku baik Yahudi maupun Gentile, baik orang Goyim maupun orang Yehudim. Orang Tionghoa, orang Papua, orang Jawa berlaku yang namanya hukum Nuh. Tapi bagi orang Yahudi berlaku hukum Musa. Nah, hukum Musa itu ada yang berlaku umum untuk semua bangsa, Mispatim namanya. Tapi ada hukum yang berlaku hanya khusus bagi Yahudi. Di situ ada 2. Yang pertama Edot. Edot itu apa misalnya? Jangan kamu masak anak kambing bersama susu induknya. Ya, itu Keluaran pasal 23 ayat 19. Kenapa tidak boleh? Karena orang Yahudi itu tidak boleh serupa dengan bangsa lain. Maka dia tidak boleh menyerupai bangsa Kanaan yang menyembah dewi kesuburan Asera, di mana simbol penyembahan Asera itu adalah memasak daging bersama susunya. Jadi itu intinya apa? Jangan kamu serupa dengan bangsa lain, karena bangsa ini yang dikuduskan. Contoh yang lain, jangan makan daging di sendi pangkal paha. Itu untuk memperingati peristiwa apa? Peristiwa Yakub. Lah yang punya nenek moyang Yakub kan cuma Yahudi. Orang Tionghoa nenek moyangnya misalnya Sun Yat-sen, tidak berlaku. Ya toh, untuk orang Tionghoa tidak berlaku. Terus kemudian nenek moyangnya orang Jawa misalnya Suromenggolo tidak pernah dipukul kakinya oleh malaikat. Relevansinya apa hukum itu? Jadi hukum itu sifatnya kontekstual, hanya berlaku bagi Yahudi. Plus yang disebut hukum khusus, termasuk tidak boleh makan unta apalagi kencingnya. Yang kedua tidak boleh makan kelinci, tidak boleh makan pelanduk, baru keempat tidak boleh makan babi. Jadi itu hanya berlaku bagi Yahudi. Nah ini supaya kita jelas memahami
ada peristiwa di mana Titus dinasihati oleh Rasul Paulus, orang yang membuat kegaduhan dari kelompok bersunat. Kelompok ini ingin memaksakan hukum yang tidak berlaku bagi bangsa lain diberlakukan bagi mereka, sehingga menciptakan kegaduhan di dalam jemaat itu. Makanya Paulus meninggalkan Titus di Kreta untuk mengatasi masalah-masalah itu. Pertama, mengangkat para penatua, bahasa aslinya para presbiteros. Presbiteros itu imam-imam gereja artinya, ya, atau para pastor gereja artinya. Mengangkat para presbiteros ini, terus kemudian memberi syarat-syarat, ya. Kreta, saudara-saudara, kata Kreta itu kan terkenal sekali dalam sejarah filsafat Yunani, ya. Kreta, banyak ungkapan yang muncul dari kata Kreta itu, misalnya sinkretisme. Sin itu bersama, Kreta itu pulau Kreta, artinya apa? Federasi Kreta, artinya kebersamaan orang-orang Kreta. Makanya kemudian dalam penerapannya sinkretisme diartikan sebagai mencampur adukkan keyakinan. Tapi aslinya kata itu artinya kebersamaan seluruh orang Kreta. Ya, contohnya kata sin itu misalnya kata misalnya sinergi, membersamakan kekuatan, energos, ya, itu kekuatan, energia. Sinergi artinya membersamakan kekuatan. Kemudian lagi sintesa, dari tesa lahir antitesa, di tengah-tengahnya untuk membersamakan dua hal yang bertentangan, sintesa. Begitu kata sinkretisme itu maknanya sudah berubah dengan penerapannya sekarang. Itu federasi orang-orang Kreta. Nah, di Kreta itu terkenal sejarah filsafat yang luar biasa. Pertama yang ingin kita pelajari tentang dua anak rohani dari Paulus tadi. Yang pertama, kenapa untuk Titus itu dikatakan anakku yang sah secara iman ditambahi kita bersama. Sementara untuk Timotius sama-sama anak rohani dikatakan anakku yang sah dalam iman. Cuman dikatakan Genesio teknopiste, anak secara iman. Sama-sama anak secara iman, tapi yang satunya anak secara iman bersama. Karena apa? Prioritas pelayanan itu pertama-tama mulai Yerusalem dulu. Makanya Injil diberitakan pertama-tama kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu mana? Yudea. Setelah itu Samaria, itu negara atau wilayah Yahudi yang di luar Yudea, baru ujung-ujung bumi. Semakin meluas, semakin meluas, semakin meluas. Pelayanan gereja juga seperti itu. Yang pertama bagi orang Yahudi, tentu yang dijangkau pertama yang berbahasa Ibrani, berbahasa Aram, seperti 12 murid, Petrus, Andreas, yaitu berbahasa Aram sehari-hari. Bahasa Aram itu bahasa Aramaik seperti kata Maranatha, Hakal Dama, Evata, Eli Eli lama sabaktani, itu bahasa Aramaik. Kemudian mereka yang Yahudi tapi Yahudi diaspora. Jadi ada skala prioritas pelayanan. Yahudi diaspora, maka murid-murid Yesus yang 70 itu kebanyakan dari orang-orang Yahudi diaspora yang biasanya lebih lancar bahasa Yunani. Misalnya Lukas, Markus, Barnabas, itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Baru yang setelah itu orang-orang sampai ke Nafaret, sampai ke ujung bumi. Mereka yang di luar batas-batas keyahudian lagi, termasuk daerah-daerah yang semuanya disebut Gentile atau Goyim dalam bahasa Ibrani. Maka dengan ungkapan Timotius anakku yang sah dalam iman dibandingkan dengan Titus anakku yang sah secara iman kita bersama, artinya dia tidak membedakan
anak rohaninya baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Tapi dengan penekanan kata-kata, yaitu kata koinin pistin, iman yang lebih luas lagi, yang mencakup bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Namun pendekatannya pun juga berbeda. Kita bisa berikan contoh. Sekarang kita masuk apa yang dipesankan Paulus. Prinsip-prinsip di dalam misalnya mengangkat penatua atau mengangkat presbiteros, juga penilik jemaat episkopos, itu prinsip-prinsipnya apa? Prinsip yang pertama itulah yang disebut dalam bahasa Ibrani ha-kenasat orchim. Ha-kenasat orchim itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris hospitality. Seorang yang melayani Tuhan harus memiliki hospitality yang ramah, yang baik, menyambut orang yang baik. Maka yakni orang-orang yang tak bercacat secara moral, yang mempunyai hanya satu istri. Sebab kalau dia memiliki dua istri, itu bertentangan dengan Injil. Yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Jadi keluarganya juga harus menjadi cerminan dari hospitality yang baik. Ha-kenasat orchim. Ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah. Nah, kalau mengatur rumah sendiri aja nggak bisa, bagaimana mengatur rumah Allah? Seorang penilik jemaat, seorang episkop harus tidak bercacat, tidak boleh angkuh, bukan pemberang, bukan pemarah, bukan peminum, bukan pemabuk, bukan pemarah, tidak serakah. Tetapi orang yang suka memberi tumpangan, memberikan hospitality, pelayanan yang baik, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri. Nah, ini syarat pertama. Jadi syarat pertama itu terkaitan dengan apa yang dikenal ha-kenasat orchim. Syarat kedua, nah ini kalau bisa dilihat dalam konteks bahasa aslinya yang dipakai oleh orang Yahudi waktu itu, disebut khasakah. Khasakah. Khasakah atau ha-khasakah itu adalah anggapan atau pendapat yang mesti dibuktikan dengan cara dia bisa mempertahankan pendapat itu. Pendapat yang argumentatif. Ini misalnya disebutkan dalam ayat 9. Dan berpegang pada perkataan yang benar. Berpegang pada khasakah yang benar. Berpegang pada ajaran yang benar, yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya, sanggup mempertahankan pendapat itu dengan argumentasi. Jadi di sini ada bukan sekedar kualitas moral, tapi juga kualitas intelektual. Ketika ditanya orang Kristen kenapa makan babi, harus bisa menjawab. Padahal Imamat pasal 11 tidak boleh. Ketika orang Kristen ditanya, kenapa kamu tidak sunat? Harus menjawab, tapi yang sunat juga banyak. Iya toh? Kenapa orang Kristen ditanya, kenapa di dalam Galatia dikatakan kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak ada gunanya bagi kamu? Betul. Karena apa? Karena orang konteksnya Titus adalah orang-orang yang termasuk Gentile dan tidak boleh disunat. Tapi kalau misalnya dia disunat karena alasan kesehatan atau alasan apa, boleh. Tapi jangan sampai sunat karena alasan mencari keselamatan. Karena keselamatan hanya dikerjakan oleh Kristus, bukan karena ritual Yahudi yang namanya sunat. Harus dipertahankan dengan pendapat. Ini yang disebut hasakah. Jadi prinsip kedua, mempertahankan pendapat dengan berdasarkan ajaran itu sanggup meyakinkan kepada penentang-penentangnya. Dan yang ketiga yang disebut kesaksian yang benar, yaitu edot emet. Karena itu tegurlah, ayat 13, mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ketika yang pertama dia sudah memberikan contoh perilaku yang baik, hospitality yang ramah, yang baik sesuai dengan prinsip yang disebut ha-kenasat orchim. Dia juga memiliki
argumentasi yang baik sesuai dengan prinsip anggapan yang bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif, hasakah. Maka yang ketiga, dia boleh punya modal untuk menegur. Idot emet, kesaksian yang benar harus dinyatakan. Dinyatakan terang-terangan, tidak boleh kita nutup-nutupi kebenaran. 3 prinsip inilah yang ditekankan dalam surat Titus pasal pertama. Yang terakhir, bagaimana Paulus juga mengajarkan konteks, ya. Karena konteks itu sangat penting, saudara-saudara. Dia mengajarkan kepada misalnya Timotius. Konteksnya Timotius kan orang yang berasal dari kalangan Yahudi. Maka perhatikan pelajaran minggu lalu. Kita belajar tentang 2 Timotius. Ketika Timotius diberitahu oleh Paulus supaya hati-hati dengan ajaran sesat. Karena pada akhir zaman banyak sekali orang-orang yang menyesatkan. Contoh apa yang diberikan kepada Timotius? Tentang 2 penyihir di zaman Musa yang namanya Yanes dan Yambres. Kenapa yang diberikan contoh penyihir di zaman Musa? Karena kisah itu sangat akrab bagi orang Yahudi, seperti yang dialami, yang seperti yang hayati oleh Timotius. Tetapi tentang Titus kita akan melihat contoh yang berbeda. Dia memberikan contoh pada ayat 12. Ya. Contoh itu menarik. Seorang filosof dari Kreta. Coba kita lihat ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Dia memberi contoh justru konteksnya Titus sendiri. Konteksnya orang Kreta sendiri. Kira-kira seperti ini. Jikalau engkau sulit diyakinkan dengan prinsip-prinsip Yahudi yang asing bagimu. Jikalau engkau sulit diyakinkan dengan prinsip-prinsip orang Israel yang mungkin tidak pernah kau dengar. Nabi kamu sendiri pernah berkata. Jadi ini bukan nabi perjanjian lama. Nabi kamu sendiri, propetes. Di situ digunakan dengan idios auton propetes. Nabi mereka sendiri, nabi orang Kreta. Keyakinan mereka sendiri. Berkata tentang orang Kreta tegas sekali. Yang pertama dikatakan dasar orang Kreta pembohong. Krites ai peustai. Apa artinya ai peustai pembohong? Karena setiap orang Kreta mengetahui bahwa orang Kreta itu dibenci sama orang-orang Yunani yang lain karena mereka bohong. Dan itu dalam sejarah dikenal. Kata-kata itu berasal dari seorang filosof yang namanya Epimenides. Jadi yang disebut nabi mereka sendiri itu adalah filosof yang bernama Epimenides. Epimenides mengatakan dasar orang Kreta pembohong. Kenapa disebut pembohong? Karena mereka mengatakan kuburan dari Dewa Zeus ada di pulau mereka. Orang Yunani yang lain marah. Kamu jangan bohong. Tapi dia bikin kebohongan, memalsukan kuburan. Kira-kira seperti itu. Makanya seorang pemalsu sejarah. Kamu tidak punya reputasi di kalangan orang Yahudi yang lain. Karena kamu bohong tentang kuburan Zeus. Jadi tidak berarti Paulus mengakui Dewa Zeus. Enggak kan? Tapi kira-kira ini rekam jejak moralmu seperti ini. Dan itu tidak diucapkan oleh kami orang Yahudi, tapi diucapkan oleh nabi mereka sendiri yang namanya filosof Epimenides. Baru yang kedua, binatang buas. Artinya seorang yang dikenal sebagai rakus orang Kreta itu. Artinya apa? Jikalau engkau mengangkat penilik jemaat untuk orang Kreta, mengangkat episkop, mengangkat presbiteros kepada orang Kreta, jangan sampai ada celah di mana kelakuanmu sama dengan kelakuan mereka. Mereka pelahap, kamu juga pelahap. Mereka pemabuk, kamu juga pemabuk. Apa yang bisa dicontoh? Itulah yang namanya kenasat orhim, keteladanan yang baik. Ya kan? Jangan seperti mereka. Kemudian dikatakan pelahap yang malas. Maka harus kamu buktikan dengan kegigihan kerjamu, dengan prestasimu yang baik,
dalam kehidupan sehari-hari. Itu kutipan dari seorang filosof yang disebut nabi mereka sendiri. Jadi ada 3 prinsip yang sudah kita sampaikan tadi tentang pentingnya hospitality. Yang kedua, tentang ajaran sehat yang dipertahankan dengan argumentasi, bisa meyakinkan pada penentang-penentangnya. Konteksnya apa? Konteksnya yang ajaran yang dilakukan oleh kaum bersunat. Jadi rupanya ada banyak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, artinya orang-orang Yahudi yang tentu percaya dengan hukum Yahudi yang menjadi Kristen. Ketika dia menjadi Kristen, dia melakukan hukum Yahudi seperti itu, seperti yang berlaku untuk mereka, dipaksakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Makanya dalam hal ini, Paulus kenapa memilih Titus? Supaya tinggal di Kreta. Karena Tituslah orang Yunani. Dia lebih tahu ketika kamu dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi itu. Kenapa kamu tidak membanggakan budayamu sendiri? Kan gitu kan? Sudah jelas dikatakan hukum itu tidak berlaku untuk kamu yang bukan Yahudi. Saya ini Yahudi. Kata Paulus kira-kira seperti itu. Saya bisa paham bahwa Tuhan mencintai segala bangsa. Kenapa harus diyahudikan dulu? Kira-kira seperti itu yang dikatakan Paulus dalam prinsip itu. Akhirnya ditutup dalam ayat-ayat terakhir, ayat 15-16, bahwa apa yang disebut hukum kesucian, itu yang kemudian mau dipaksakan. Kalau orangnya itu batinnya suci, maka semuanya suci. Karena kesucian itu munculnya dari batin. Tapi kalau orang sudah batinnya kotor, tidak suci, apa gunanya hukum kenajisan secara harafiah, fisik, yang namanya hukum taharot, ya. Ini tahir, ini tidak tahir. Hukum itu kan memiliki makna. Maknanya itu sebetulnya pertama khusus untuk orang Yahudi. Dan itu tidak relevan berlaku bagi orang bukan Yahudi. Seperti misalnya gini loh. Misalnya ya, hukum kenapa orang Yahudi tidak boleh makan daging bersama susu induknya. Itu kan zaman dulu. Tapi sampai sekarang orang Yahudi yang zaman dulu pun diperingati. Makanya kalau Anda pergi ke Yerusalem, ke Israel, kalau Tel Aviv sudah sekuler. Yerusalem, Haifa itu lebih religius. Itu KFC itu ada yang warna merah, ada yang warna biru. McD itu ada yang warna biru, ada yang warna merah. Yang warna biru tertulis kosher, boleh dimakan bagi Yahudi. Itu pasti tidak pernah memasak daging bersama susu. Makanya di hotel-hotel Yahudi itu, kalau susu tidak boleh dimakan sama daging. Pagi ada susu, ada kopi. Begitu sore Anda ada daging, tapi tidak ada susu. Karena ini, hukum ini. Tapi kalau itu ada KFC atau McD yang berwarna merah, tertulis low kosher. Berlaku bagi orang bukan Yahudi. Anda bisa makan burger. Di situ susu dengan kejunya, dengan dagingnya jadi satu, tidak apa-apa. Tapi hidup berdampingan. Lah kita ini yang lebih Yahudi ketimbang Yahudi orang Indonesia itu. Harus bikin kota halal. Itu halal bagi siapa? Bagi orang Hindu yang namanya babi itu 100% halal, tapi sapi yang haram. Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Bagaimana memaksakan hukum pada pihak lain? Dalam hal ini Alkitab memberi contoh bagaimana menegakkan pluralisme hukum di tengah kemajemukan. Dengan memberi contoh 2 anak rohaninya, yaitu Titus dan Timotius. Nah, inilah kira-kira pelajaran kita yang penting tentang surat Titus, ya. Kiranya firman Tuhan ini semakin memantapkan langkah kita dalam kita mengiring Tuhan, mengikuti ajaran yang benar, dan juga bisa meyakinkan pada penentang-penentang kekristenan tentang ajaran yang sehat itu. Tuhan memberkati kita.